Kesalahan terbesar yang Anda buat saat emosi memuncak adalah mencoba melawannya. Anda pikir dengan menekan amarah, mengabaikan kecemasan, atau melawan kesedihan, Anda menunjukkan kekuatan. Itu adalah sebuah ilusi, sebuah kebohongan yang diajarkan oleh masyarakat yang lemah secara emosional. Kenyataannya, Anda hanya memberi makan monster di dalam diri Anda. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang sejarah kuno atau kutipan yang membosankan. Kita akan membuka sebuah jangkar stoik, sebuah alat mental yang hanya dipahami oleh segelintir orang, yang memisahkan mereka yang reaktif dari mereka yang berdaulat atas realitas mereka sendiri. Ini bukan filsafat pasif, ini adalah sistem senjata untuk pikiran. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi budak dari perasaan Anda dan mulai menjadi tuannya, tulis di komentar, "Saya berdaulat." Mari kita jujur, dunia modern adalah badai kebisingan yang tak pernah berhenti. Notifikasi, berita buruk, tekanan sosial, ekspektasi yang tidak realistis, semua ini dirancang untuk menarik Anda ke dalam pusaran reaksi emosional. Marah karena lalu lintas, cemas karena email pekerjaan, iri karena postingan media sosial. Anda terus-menerus ditarik dari satu emosi ke emosi lainnya, seperti perahu tanpa kemudi di tengah lautan badai. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain dari lingkungan kita. Perasaan itu, saat perut Anda terasa melilit, pikiran berpacu, dan kendali terasa seperti pasir yang lepas dari genggaman. Inilah medan perang pria modern. Stoikisme dalam konteks ini bukanlah tentang jubah dan sandal. Ini tentang menginstal sistem operasi mental baru untuk abad ke-21. Sebuah firewall internal yang melindungi pikiran Anda dari virus kekacauan eksternal, memungkinkan Anda untuk beroperasi pada tingkat kejelasan dan efektivitas tertinggi, tidak peduli seberapa besar badai di luar sana. Blok 1. Membangun benteng pikiran. Prinsip pertama dan paling fundamental adalah memahami apa yang disebut dikotomi kendali. Ini adalah fondasi dari semua kekuatan mental. Konsepnya sederhana namun sangat mendalam. Di alam semesta ini, hanya ada dua jenis hal. Hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Itu saja. Cuaca, ekonomi global, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, masa lalu, semua ini berada di luar kendali mutlak Anda. Sebaliknya, pikiran Anda, penilaian Anda, keputusan Anda untuk bertindak, karakter Anda, ini adalah wilayah kekuasaan Anda. Pria biasa menghabiskan 90% energi mental mereka untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka frustrasi oleh hujan, marah oleh komentar orang lain, cemas oleh pasar saham. Ini adalah resep untuk kelelahan mental dan ketidakberdayaan. Pria stoik, pria yang unggul, membalikkan persamaan ini. Dia menginvestasikan 100% energinya pada wilayah kekuasaannya, pikirannya sendiri. Ini bukan kepasrahan. Ini adalah efisiensi strategis yang radikal. Dengan melakukan ini, Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek respons Anda. Blok 2. Jangkar persepsi objektif. Emosi negatif yang merusak hampir tidak pernah disebabkan oleh peristiwa itu sendiri. Mereka disebabkan oleh penilaian Anda terhadap peristiwa tersebut. Hujan bukanlah hal buruk. Hujan hanyalah air yang jatuh dari langit. Penilaian Anda bahwa hujan merusak hari saya adalah sumber penderitaan. Ini adalah sebuah revolusi dalam cara Anda memandang dunia. Orang-orang stoik menyebutnya fantasia kataleptika. Persepsi yang akurat dan objektif. Latih diri Anda untuk melihat dunia tanpa lapisan drama emosional. Saat atasan Anda mengkritik pekerjaan Anda, jangan langsung melompat ke "dia membenci saya, karir saya hancur". Lihatlah secara objektif. Dia memberikan umpan balik pada paragraf 3 dan 4. Pisahkan fakta dari fiksi yang Anda ciptakan di kepala Anda. Ini adalah jangkar pertama Anda. Saat emosi mulai bergejolak, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa faktanya? Dan apa cerita yang saya tambahkan di atasnya? Dengan memisahkan keduanya, Anda menciptakan ruang. Di dalam ruang itulah kekuatan dan kebebasan Anda berada. Anda mendapatkan kemampuan untuk memilih respons Anda, alih-alih bereaksi secara otomatis seperti mesin. Blok 3. Latihan pra-meditasi kemalangan. Kebanyakan orang hidup dalam ketakutan konstan terhadap apa yang mungkin salah. Mereka cemas tentang kehilangan pekerjaan, sakit, atau ditolak. Ironisnya, kecemasan inilah yang seringkali melumpuhkan mereka dan membuat mereka tidak efektif. Stoikisme menawarkan pendekatan yang berlawanan dan jauh lebih kuat.
premeditatio malorum, atau prameditasi kemalangan. Ini bukan pesimisme, ini adalah simulasi mental. Setiap pagi, luangkan waktu 2 menit untuk membayangkan hal-hal yang bisa salah hari ini. Bayangkan rapat penting Anda berjalan buruk, bayangkan mobil Anda mogok, bayangkan Anda menerima kritik tajam. Tapi jangan berhenti di situ. Bayangkan diri Anda menangani setiap skenario ini dengan tenang, dengan kebajikan, dengan karakter. Tujuannya bukan untuk membuat diri Anda cemas, tetapi untuk mencabut sengat dari potensi kemalangan. Dengan mengunjungi skenario terburuk dalam pikiran Anda secara terkendali, Anda melatih sistem saraf Anda untuk tidak panik ketika sesuatu yang mirip benar-benar terjadi. Anda telah mempersiapkan diri. Anda telah melatih respons Anda. Saat kebanyakan orang akan hancur oleh kejutan, Anda akan berkata pada diri sendiri, "Saya sudah mengantisipasi ini. Saya siap." Blok 4. Pandangan dari atas. Emosi kita seringkali diperkuat oleh perspektif kita yang sempit. Masalah kecil terasa seperti akhir dunia karena kita terlalu dekat dengannya. Untuk melempar jangkar ketenangan, Anda perlu melatih kemampuan untuk memperbesar. Stoik menyebut ini pandangan dari atas. Bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda, naik ke atas atap, lalu lebih tinggi lagi, melihat kota Anda dari atas. Terus naik hingga Anda melihat negara Anda, benua Anda, dan akhirnya planet bumi sebagai bola biru kecil yang melayang di kegelapan ruang angkasa yang tak terbatas. Dari perspektif ini, pikirkan tentang masalah Anda. Kemacetan lalu lintas yang membuat Anda marah, email menyebalkan dari rekan kerja, kekhawatiran tentang tagihan bulan depan. Seberapa penting hal-hal ini dalam skala kosmik? Latihan ini tidak bertujuan untuk meremehkan masalah Anda, tetapi untuk menempatkannya dalam konteks yang benar. Ini menghancurkan ego dan rasa mementingkan diri sendiri yang menjadi bahan bakar banyak emosi negatif. Ini mengingatkan Anda bahwa hidup Anda, dengan segala perjuangannya, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan datang dari perspektif yang luas ini. Blok 5. Prinsip Amor Fati. Ini mungkin adalah konsep stoik yang paling menantang, tetapi juga yang paling membebaskan. Amor Fati, atau mencintai takdir. Ini berarti tidak hanya menerima apa yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, tetapi juga merangkulnya. Menginginkannya terjadi persis seperti itu. Mengapa? Karena setiap peristiwa, terutama yang sulit, adalah kesempatan. Kesempatan untuk melatih kesabaran, keberanian, ketahanan, atau kebijaksanaan. Saat Anda dipecat dari pekerjaan, itu bukan bencana. Itu adalah kesempatan untuk membangun kembali, untuk menemukan jalan yang lebih baik, untuk membuktikan ketahanan Anda. Saat Anda menghadapi pengkhianatan, itu adalah kesempatan untuk melatih pengampunan dan kekuatan batin. Pria biasa mengeluh tentang apa yang terjadi padanya. Mengapa ini terjadi padaku? Pria stoik bertanya. Mengingat ini telah terjadi, bagaimana saya bisa menggunakannya untuk menjadi lebih baik? Dia melihat setiap rintangan sebagai bahan bakar. Dia mengubah racun menjadi obat. Ini adalah alkimia mental tingkat tertinggi. Dengan mempraktikkan Amor Fati, Anda menjadi tak terkalahkan. Karena tidak ada yang bisa terjadi pada Anda yang tidak bisa Anda ubah menjadi keuntungan. Blok 6. Kekuatan jeda. Antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Di dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ini adalah kutipan yang sering dikaitkan dengan Viktor Frankl, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi dan sangat dipengaruhi oleh stoikisme. Ini adalah inti dari kontrol emosional. Seseorang menghina Anda. Stimulus. Reaksi otomatis adalah merasa marah dan membalas. Respons impulsif. Tetapi pria yang terlatih menciptakan jeda. Dalam sepersekian detik itu, dia berhenti. Dia mengambil napas. Dia mengamati dorongan emosionalnya tanpa bertindak atasnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa respons yang paling efektif di sini? Apa yang akan selaras dengan karakter yang ingin saya bangun? Mungkin respons terbaik adalah diam. Mungkin itu adalah humor. Mungkin itu adalah pertanyaan yang tenang. Kekuatan jeda ini adalah otot mental. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia. Mulailah dengan hal-hal kecil. Saat telepon berdering, biarkan berdering 2 kali sebelum menjawab. Saat Anda merasakan dorongan untuk memeriksa notifikasi, hitung sampai 5. Latih jeda ini, dan Anda akan menemukan bahwa Anda tidak lagi dikendalikan oleh pemicu eksternal. Blok 7. Memento Mori, pengingat kematian.
Kedengarannya kelam, tetapi ini adalah salah satu alat stoik yang paling memberi energi. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Pria modern menghindari pemikiran tentang kematian. Kita terobsesi dengan anti penuaan, gangguan tak berujung, dan kepura-puraan bahwa kita akan hidup selamanya. Stoik melakukan yang sebaliknya. Mereka secara teratur merenungkan kefanaan mereka. Mengapa? Karena kesadaran akan kematian adalah filter terbaik untuk apa yang benar-benar penting. Saat Anda sadar bahwa waktu Anda terbatas, Anda berhenti membuangnya untuk hal-hal sepele. Anda tidak akan menghabiskan 1 jam berdebat dengan orang asing di internet. Anda tidak akan menyimpan dendam. Anda tidak akan menunda untuk mengejar tujuan Anda yang paling penting. Menghadapi kematian imajiner Anda setiap hari memberi Anda kejelasan yang luar biasa. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan melakukan apa yang saya rencanakan hari ini? Jika jawabannya tidak terlalu sering, Anda tahu Anda perlu melakukan perubahan. Memento mori bukanlah tentang morbiditas, ini tentang urgensi dan prioritas. Ini adalah jangkar yang menahan Anda pada apa yang benar-benar berarti. Blok 8. Lingkaran kepedulian yang terbalik. Kita secara alami peduli paling banyak tentang diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, dan seterusnya. Filsuf Stoik Hierokles menyarankan latihan mental untuk membalikan ini. Bayangkan lingkaran konsentris di sekitar Anda. Lingkaran terdalam adalah pikiran Anda, lalu tubuh Anda, keluarga Anda, negara Anda, seluruh umat manusia. Tujuannya adalah secara sadar mencoba menarik lingkaran luar ke dalam. Perlakukan orang asing seolah-olah mereka adalah sepupu jauh. Perlakukan sesama warga negara seolah-olah mereka adalah tetangga Anda. Latihan ini yang disebut oikeiosis adalah penangkal racun untuk egoisme dan kemarahan. Ketika Anda terjebak dalam lalu lintas, alih-alih melihat mobil lain sebagai penghalang, lihat mereka sebagai sesama manusia yang mencoba pulang ke keluarga mereka, sama seperti Anda. Ketika Anda membaca berita tentang penderitaan di belahan dunia lain, cobalah untuk merasakan hubungan, bukan keterpisahan. Ini melunakkan hati tanpa membuat Anda lemah. Ini membangun empati yang kuat dan terkendali, yang merupakan ciri khas seorang pemimpin sejati. Anda berhenti melihat dunia sebagai aku versus mereka, dan mulai melihatnya sebagai kita. Blok 9. Jurnal sebagai cermin pikiran. Ini bukan buku harian remaja. Jurnal stoik adalah alat diagnostik dan pelatihan yang kuat. Setiap malam, luangkan 10 menit untuk merefleksikan hari Anda. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, melakukan ini dan catatannya menjadi buku meditasi yang terkenal. Gunakan 3 petunjuk. 1. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Ini untuk mengenali kemajuan dan memperkuat kebiasaan yang baik. 2. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang analisis objektif. Saya kehilangan kesabaran dalam rapat itu. Apa pemicunya? Bagaimana saya bisa merespon secara berbeda lain kali? 3. Apakah saya menggunakan prinsip-prinsip saya? Ini memeriksa keselarasan antara nilai-nilai Anda dan tindakan Anda. Menulis memaksa kejelasan. Anda tidak bisa lagi lari dari pikiran dan emosi Anda. Anda harus menghadapinya di halaman. Jurnal ini menjadi cermin yang menunjukkan di mana Anda kuat dan di mana Anda perlu berlatih. Ini adalah pelatih pribadi Anda untuk karakter yang tersedia 24 jam sehari. Blok 10. Memilih panutan virtual. Manusia belajar dengan meniru. Tetapi di dunia modern, panutan kita seringkali adalah selebriti yang dangkal atau tokoh fiksi. Stoikisme menyarankan pendekatan yang lebih disengaja. Pilih sage atau mentor virtual Anda. Ini bisa jadi tokoh sejarah seperti Marcus Aurelius atau Seneca, atau seseorang yang Anda kagumi dalam hidup Anda karena karakter mereka. Simpan mereka dalam pikiran Anda. Saat menghadapi keputusan yang sulit atau gejolak emosi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan dalam situasi ini? Latihan ini mengangkat Anda keluar dari perspektif terbatas Anda sendiri. Ini memaksa Anda untuk mempertimbangkan standar yang lebih tinggi. Ini seperti memiliki dewan penasihat pribadi di kepala Anda. Ini membantu Anda untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip yang diwujudkan oleh panutan Anda. Seiring waktu, Anda akan menginternalisasi kebijaksanaan mereka, dan respons yang bajik akan menjadi lebih otomatis. Anda tidak hanya bertindak untuk diri sendiri, Anda bertindak untuk menegakkan warisan karakter yang telah Anda pilih untuk diikuti.
Blok 11. Ketidaknyamanan sukarela. Masyarakat modern terobsesi dengan kenyamanan. Pendingin ruangan, pengiriman makanan instan, hiburan tanpa akhir. Obsesi ini membuat kita lemah. Kita menjadi rapuh secara fisik dan mental, tidak mampu menangani kesulitan sekecil apapun. Stoik melawan ini dengan praktik ketidaknyamanan sukarela. Secara sengaja dan teratur, perkenalkan dosis kecil kesulitan ke dalam hidup Anda. Mandi air dingin. Berpuasa selama 1 hari. Tidur di lantai. Pergi tanpa ponsel Anda selama beberapa jam. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk melatih ketahanan Anda. Untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa bertahan dan bahkan berkembang dengan lebih sedikit. Ini membangun kepercayaan diri yang mendalam saat kesulitan yang nyata datang, dan itu pasti akan datang. Anda tidak akan panik. Anda akan memiliki pengalaman yang membuktikan bahwa Anda lebih tangguh dari yang Anda kira. Anda memvaksinasi diri Anda terhadap kepanikan dan kelemahan dengan dosis kecil kesulitan yang terkendali. Ini membangun apa yang disebut Nassim Taleb sebagai anti-fragility, kemampuan untuk menjadi lebih kuat saat dihadapkan pada stres. Blok 12. Tugas sebagai jangkar. Saat emosi bergejolak dan dunia terasa kacau, mudah untuk merasa tersesat dan tidak berdaya. Dalam momen-momen ini, jangkar yang paling kuat adalah tugas Anda. Apa peran Anda saat ini? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang teman? Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoik besar, menekankan pentingnya memenuhi tugas peran kita dengan keunggulan, tidak peduli seberapa rendah atau tinggi peran itu. Jika Anda merasa cemas, fokuslah pada tugas di depan Anda. Selesaikan 1 email, cuci piring, bantu anak Anda mengerjakan pekerjaan rumah. Tindakan sederhana dan fokus ini menarik Anda keluar dari pusaran pikiran negatif dan membumikan Anda dalam kenyataan. Ini mengalihkan fokus dari bagaimana perasaan saya menjadi apa yang harus saya lakukan. Kebajikan stoik tidak ditemukan dalam perasaan, tetapi dalam tindakan. Dengan secara konsisten melakukan tugas Anda dengan baik, Anda membangun karakter dan harga diri. Anda menjadi seseorang yang dapat diandalkan, terutama oleh diri Anda sendiri, bahkan ketika perasaan Anda tidak stabil. Tugas adalah benteng Anda melawan kekacauan. Blok 13. Membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak dari kecemasan dan ketidakpuasan kita berasal dari ketidakmampuan untuk membedakan antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita membutuhkan mobil baru, promosi itu, pengakuan dari orang lain. Stoik akan mengatakan, tidak, Anda menginginkan hal-hal itu. Kebutuhan sejati Anda jauh lebih sederhana, makanan, air, tempat berteduh, dan yang terpenting, pikiran yang berfungsi dengan baik. Segala sesuatu yang lain adalah preferensi. Senang memilikinya, tetapi kesejahteraan Anda tidak bergantung padanya. Latihan mentalnya adalah secara teratur memeriksa keinginan Anda dan melabelinya sebagai preferensi, bukan kebutuhan. Saya lebih suka lalu lintas lancar, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk tetap tenang. Saya lebih suka menerima pujian, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk mengetahui nilai pekerjaan saya. Pergeseran bahasa internal ini sangat kuat. Ini menghilangkan kekuatan emosional yang dimiliki hal-hal eksternal atas diri Anda. Anda menjadi lebih bebas, lebih ringan, dan jauh lebih sulit untuk dikecewakan, karena kebahagiaan Anda tidak lagi terikat pada hasil yang berada di luar kendali Anda. Blok 14. Mengubah penghinaan menjadi informasi. Tidak ada yang lebih cepat memicu reaksi emosional selain penghinaan atau kritik. Ego kita terluka, dan kita langsung masuk ke mode bertahan atau menyerang. Pria stoik melihat ini secara berbeda. Dia memperlakukan setiap kritik, bahkan yang disampaikan dengan niat buruk, sebagai sumber informasi potensial. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kebenaran dalam kritik ini, bahkan jika hanya 1%? Jika ya, bagus. Orang ini baru saja memberi saya umpan balik gratis untuk perbaikan diri. Saya harus berterima kasih padanya. Jika tidak ada kebenaran sama sekali, maka mengapa saya harus marah? Itu hanya menunjukkan ketidaktahuan atau masalah orang tersebut, bukan masalah saya. Ini adalah kerangka berpikir yang tak terkalahkan. Anda mengambil apa yang dimaksudkan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan, atau sebagai alasan untuk mengabaikan. Anda menolak untuk membiarkan penilaian orang lain menentukan keadaan emosi Anda. Ingat, pendapat orang lain tentang Anda berada di luar kendali Anda. Satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda memprosesnya.
Blok 15. Simpati tanpa penularan emosional. Seorang pria yang kuat harus mampu berempati. Dia harus bisa memahami dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Namun, ada perbedaan besar antara simpati dan penularan emosional. Simpati adalah memahami perasaan seseorang dari posisi yang kuat dan stabil. Penularan emosional adalah membiarkan kepanikan atau kesedihan orang lain menular dan menenggelamkan Anda juga. Jika teman Anda panik karena masalah keuangan, tenggelam dalam kepanikan bersamanya tidak akan membantu siapapun. Anda sekarang memiliki dua orang yang panik. Pendekatan stoik adalah untuk tetap menjadi batu karang yang tenang. Anda bisa berkata, "Saya mengerti ini sangat membuat stres. Mari kita duduk dan memikirkan langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil." Anda menawarkan ketenangan Anda, bukan ikut terseret dalam kekacauan mereka. Ini membutuhkan latihan. Ini berarti mengakui emosi mereka. Saya melihat Anda marah, sedih, takut, tanpa harus merasakannya sendiri dengan intensitas yang sama. Ini adalah bentuk belas kasih yang paling efektif dan berkelanjutan. Blok 16. Konsep eudaimonia. Apa tujuan dari semua ini? Mengapa repot-repot dengan kontrol emosional dan disiplin? Tujuan akhir stoikisme bukanlah kehidupan tanpa emosi atau kesenangan. Tujuannya adalah eudaimonia. Kata Yunani ini sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan, tetapi arti yang lebih baik adalah perkembangan manusia atau hidup sesuai dengan potensi tertinggi Anda. Ini adalah keadaan kepuasan yang mendalam, yang berasal dari hidup dengan kebajikan dan keunggulan. Tidak peduli apa keadaan eksternal Anda. Ini bukan kebahagiaan sesaat dari mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini adalah kepuasan abadi karena menjadi orang yang seharusnya. Eudaimonia adalah hasil dari penerapan semua prinsip ini secara konsisten. Itu adalah ketenangan yang datang dari mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki. Itu adalah kekuatan yang datang dari mengetahui bahwa benteng batin Anda tidak dapat ditembus. Jangkar stoik tidak hanya untuk bertahan dari badai. Ini adalah kompas yang mengarahkan Anda ke keadaan keberadaan yang paling memuaskan dan bermakna. Blok 17. Bahaya kemenangan dan kesuksesan. Kita telah banyak berbicara tentang cara menangani kesulitan. Tapi stoikisme juga merupakan panduan penting untuk menangani kesuksesan. Seringkali kesuksesan lebih berbahaya bagi karakter daripada kegagalan. Kesuksesan bisa melahirkan kesombongan, kelembutan, dan rasa berhak. Saat segala sesuatunya berjalan baik, mudah untuk melupakan prinsip-prinsip ini. Anda mulai percaya bahwa Anda mengendalikan segalanya. Anda menjadi tidak toleran terhadap ketidaknyamanan. Inilah saatnya untuk menggandakan latihan Anda. Gunakan pandangan dari atas untuk mengingat betapa kecilnya pencapaian Anda dalam skema besar. Praktikkan ketidaknyamanan sukarela untuk tetap membumi dan tangguh. Ingatlah memento mori untuk menyadari bahwa kesuksesan Anda pun bersifat sementara. Pria sejati diuji bukan hanya oleh bagaimana dia menghadapi badai, tetapi juga oleh bagaimana dia berjalan di bawah sinar matahari. Apakah dia tetap rendah hati, disiplin dan fokus pada karakternya? Atau apakah dia membiarkan kesuksesan merusaknya dari dalam? Jangkar stoik sama pentingnya di pelabuhan yang tenang seperti di laut yang bergejolak. Blok 18. Fisika dan logika sebagai pendukung etika. Stoikisme klasik memiliki 3 bagian. Etika, bagaimana kita harus bertindak. Fisika, bagaimana dunia bekerja. Dan logika, bagaimana kita harus berpikir. Kita telah banyak berfokus pada etika, tetapi 2 lainnya adalah pilar pendukung yang penting. Memahami fisika stoik, dalam istilah modern, memiliki pemahaman dasar tentang sains dan alam semesta, menumbuhkan kerendahan hati dan perspektif, mengetahui bahwa kita adalah produk evolusi di planet kecil, di sudut galaksi yang luas, membantu kita untuk tidak terlalu menganggap serius drama pribadi kita. Logika stoik adalah tentang berpikir jernih. Ini tentang mengidentifikasi kesalahan dalam pemikiran kita sendiri dan orang lain. Ini tentang membangun argumen yang kuat dan tidak tertipu oleh retorika emosional. Pria yang emosinya tidak terkendali seringkali juga merupakan pemikir yang ceroboh. Dengan melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih tepat, analitis, dan logis, Anda secara otomatis mengurangi kekuatan emosi yang tidak rasional. Pikiran yang jernih mengarah pada kehidupan yang tenang. Blok 19. Lingkaran setan, reaktivitas. Pikirkan tentang bagaimana kekacauan emosional bekerja. Sesuatu terjadi, pemicu. Anda bereaksi secara emosional, misalnya marah,
Tindakan marah Anda menciptakan masalah baru. Anda merusak hubungan atau membuat keputusan bisnis yang buruk. Masalah baru ini menjadi pemicu untuk lebih banyak emosi negatif. Ini adalah lingkaran setan, sebuah spiral ke bawah. Setiap reaksi impulsif menggali lubang Anda lebih dalam. Jangkar stoik adalah pemutus sirkuit. Dengan menerapkan jeda, dengan menggunakan persepsi objektif, dengan bertanya pada diri sendiri apa yang berada dalam kendali Anda memutus lingkaran itu pada langkah pertama. Anda menolak untuk memberikan energi pada spiral tersebut. Sebaliknya, Anda memulai lingkaran yang bajik. Sesuatu terjadi. Anda merespons dengan tenang dan bijaksana. Respons ini seringkali memperbaiki situasi atau mencegahnya menjadi lebih buruk. Hasil positif ini memperkuat ketenangan Anda dan membuatnya lebih mudah untuk merespons dengan baik di lain waktu. Setiap pilihan yang terkendali membangun momentum menuju kekuatan dan stabilitas yang lebih besar. Blok 20. Stoikisme sebagai praktik seumur hidup. Tidak ada titik akhir dalam stoikisme. Anda tidak lulus atau menyelesaikan stoikisme. Ini adalah praktik. Sama seperti Anda pergi ke gym untuk menjaga tubuh Anda tetap kuat, Anda harus melatih prinsip-prinsip ini setiap hari untuk menjaga pikiran Anda tetap kuat. Akan ada hari-hari di mana Anda gagal. Anda akan kehilangan kesabaran. Anda akan cemas tentang hal-hal di luar kendali Anda. Itu tidak apa-apa. Tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi kemajuan. Saat Anda gagal, jangan menyalahkan diri sendiri. Analisislah secara objektif seperti yang akan Anda lakukan di jurnal Anda. Di mana saya salah? Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Lalu, mulailah lagi. Kekuatan sejati seorang stoik tidak terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada kemampuannya untuk bangkit kembali setiap saat dengan pemahaman yang lebih dalam dan tekad yang diperbarui. Ini adalah jalan, bukan tujuan. Dan dengan tetap berada di jalan ini, Anda memastikan bahwa tidak peduli badai apapun yang datang, jangkar Anda akan selalu cukup kuat untuk menahan Anda. Jadi inilah kebenarannya. Jangkar stoik ini bukanlah satu alat tunggal. Ini adalah sebuah sistem operasi mental yang terintegrasi. Ini adalah peralihan dari reaktivitas menjadi proaktivitas, dari menjadi korban keadaan menjadi penguasa respons Anda. Kendali sejati tidak datang dari mencoba membengkokkan dunia sesuai keinginan Anda. Itu adalah permainan orang bodoh. Kendali sejati datang dari menguasai satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki, pikiran Anda. Anda telah diberikan cetak birunya, kode aksesnya. Sekarang, pekerjaan dimulai. Ini bukan untuk mereka yang mencari perbaikan cepat atau jalan pintas. Ini untuk para arsitek jiwa. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda, aset Anda yang paling berharga, untuk memahami ide-ide ini. Jika video ini memberi Anda nilai, berlanggananlah pada saluran ini dan bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menuju penguasaan diri. Anda sekarang memiliki kodenya. Gunakanlah. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa satu prinsip stoik dari video ini yang akan Anda terapkan secara sadar mulai besok? Bagikan komitmen Anda di kolom komentar di bawah.